Halo, selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Berikut adalah anggota-anggota kami. Next. Yang pertama akan dibahas mengenai pendahuluan. Nah, jadi latar belakang mengapa kami memilih uh, topik ini itu karena kami tertarik akan perekonomian satu daerah yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melibatkan investasi, pendapatan, dan sumber daya manusia. Nah, dalam konteks ini tuh ada beberapa variabel penting yang memainkan peran krusial dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Nah, dalam proyek ini itu akan dilakukan analisis dan penelitian untuk mengidentifikasi dan memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan produk domestik regional bruto suatu daerah. PRDB merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam suatu periode waktu. Dengan mengkaji hubungan antara PMDN, PMA, PAD, DAU, DPH, jumlah tenaga kerja, dan PRDB, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Selanjutnya akan dibahas mengenai dasar teori. Nah, yang pertama mengenai PRDB. Jadi PRDB itu merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PRDB dibagi menjadi dua jenis, yaitu PRDB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengukur kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara nyata dari tahun ke tahun. Penanaman modal dalam negeri atau PMDN merupakan kegiatan investasi atau penanaman modal oleh penanam modal dalam negeri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sumber modal yang berasal dari dalam negeri. Penanaman modal pada PMDN dapat berupa uang, barang modal, dan aset lainnya untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. PMDN dapat dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari perorangan, badan usaha, hingga pemerintah pun bisa menjadi penanam modal dalam negeri tersebut. Tujuan utama dari PMDN adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, serta diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, memperluas sektor usaha, dan memajukan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke PMA. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing adalah kegiatan untuk menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman modal pada PMA dapat dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Badan usaha yang terlibat dalam PMA dapat berbentuk persoalan terbatas atau bentuk badan usaha lainnya yang diakui oleh hukum. Tujuan utama dari PMA adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan nasional. Dengan melibatkan modal asing diharapkan dapat memberikan akses terhadap sumber daya, pasar global, dan pengetahuan teknologi yang dapat mendukung pengembangan sektor usaha di Indonesia. Selanjutnya adalah dana bagi hasil. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 1 Ayat 9, dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam pemerintahan, DBH umumnya berkaitan dengan sektor sumber daya alam seperti minyak, gas, mineral, atau sektor-sektor ekonomi lainnya seperti pajak, cukai, dan pendapatan lainnya. Pendapatan yang diperoleh dari sektor-sektor tersebut nantinya akan dibagi secara proporsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan dari pembagian dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah adalah untuk memberdayakan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi daerah serta memberikan dukungan keuangan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah. Selanjutnya adalah dana alokasi umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah atau block grant. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 7 menjelaskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban untuk menyalurkan paling sedikit 25% dari penerimaan dalam negerinya dalam bentuk DAU. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, perhitungan DAU terdiri dari dua komponen, yaitu alokasi dasar dan celah fiskal. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah pegawai negeri sipil atau PNS daerah pada tahun sebelumnya. Gaji PNS terdiri dari gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan peraturan gaji yang berlaku. Sementara itu, perhitungan celah fiskal didasarkan pada selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Selanjutnya adalah pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu daerah di mana ketika PAD meningkat, dapat dikatakan bahwa daerah tersebut telah berhasil dalam mengelola sumber-sumber pendapatan di wilayah tersebut. Pendapatan asli daerah dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan daerah lainnya yang sah. Selanjutnya kita akan masuk ke tenaga kerja. Menurut BPS, tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja 15 tahun ke atas yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting sebagai faktor dinamis yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja berperan dalam mendorong produktivitas, peningkatan kualitas, dan keterampilan individu, serta menciptakan lapangan pekerjaan dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu negara. Nah, oke. Selanjutnya akan dilanjutkan pada bagian pembahasan. Yang pertama merupakan statistika deskriptif dari data. Yang pertama adalah data dependen terlebih dahulu, yaitu PDRB. Dapatkan bar chart dari PDRB di provinsi di Pulau Sumatera. Didapatkan bahwa provinsi dengan PDRB tertinggi adalah Provinsi Sumatera Utara dan rendah pada Provinsi Bengkulu. Rata-rata PDRB di Pulau Sumatera adalah sebesar 367.512,61 dalam satuan miliar rupiah. Bar chart dengan warna hijau berarti di atas rata-rata PDRB di Pulau Sumatera dan warna kuning berarti di bawah rata-rata PDRB di Pulau Sumatera.
Selanjutnya, box plot untuk PDRB didapatkan bahwa box plot PDRB tidak terdapat data pencilan dan data secara eksploratif dikatakan tidak berdistribusi normal karena box plot menjurai ke atas, yaitu mediannya lebih dekat dengan kuartil bawah. Selanjutnya adalah statistik deskriptif untuk penanaman modal asing atau PMA, didapatkan dari bar chart untuk provinsi di Pulau Sumatera. PMA tertinggi adalah pada Provinsi Riau dan terendah pada Provinsi Bengkulu, dengan rata-rata PMA di Pulau Sumatera adalah sebesar 536,860 juta dolar. Yang warna hijau berarti di atas rata-rata dan yang warna kuning berarti di bawah rata-rata. Selanjutnya adalah untuk penanaman modal dalam negeri didapatkan dari bar chart di samping bahwa provinsi dengan PMDN tertinggi adalah Provinsi Riau dan terendah pada Provinsi Bengkulu. Rata-rata penanaman modal dalam negeri di Pulau Sumatera adalah sebesar 10.692,460 dalam satuan miliar rupiah. Warna hijau berarti berada di atas rata-rata PMBN di Pulau Sumatera dan warna kuning berarti berada di bawah rata-rata PMBN di Pulau Sumatera. Selanjutnya adalah statistik deskriptif untuk jumlah tenaga kerja. Didapatkan bahwa dari bar chart di samping, provinsi dengan jumlah tenaga kerja tertinggi adalah Provinsi Sumatera Utara dan terendah pada Provinsi Kepulauan Riau. Rata-rata jumlah tenaga kerja di Pulau Sumatera adalah sebesar 124.959,90 orang. Selanjutnya untuk dana bagi hasil didapatkan dari bar chart di samping. Dana bagi hasil tertinggi adalah Provinsi Riau dan terendah pada Provinsi Bengkulu. Rata-rata dana bagi hasil di Pulau Sumatera adalah sebesar 400 miliar rupiah. Selanjutnya untuk statistik deskriptif dana alokasi umum didapatkan dari bar chart di samping bahwa provinsi dengan dana alokasi umum tertinggi adalah Provinsi Sumatera Utara dan terendah pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya rata-rata dana alokasi umum di Pulau Sumatera sendiri adalah sebesar 1.608 dalam satuan miliar rupiah, dengan warna hijau adalah berarti di atas rata-rata dan warna kuning berarti di bawah rata-rata. Selanjutnya untuk pendapatan asli daerah didapatkan bar chart-nya adalah bahwa provinsi dengan PAD tertinggi adalah Provinsi Sumatera Utara dan terendah adalah Provinsi Bengkulu. Rata-rata pendapatan asli daerah di Pulau Sumatera sendiri adalah sebesar 5.761 dalam satuan miliar rupiah. Warna hijau berarti di atas rata-rata dan warna kuning berarti di bawah rata-rata. Selanjutnya untuk uji linearitas diperoleh bahwa PDRB dengan PMI itu memiliki linearitas yang positif dengan korelasinya itu sebesar 0,708 yang menunjukkan korelasi yang kuat antara kedua variabel tersebut. Untuk PDRB dan PMDN itu punya linearitas yang positif, yaitu sebesar 0,940. Untuk PDRB dan JTK juga mempunyai korelasi yang positif sebesar 0,528. PDRB dengan MINDEH juga memiliki korelasi yang positif sebesar 0,704. PDRB dan BAU sebesar 0,550 dan PDRB dengan PAD itu sebesar 0,89. Next. Untuk selanjutnya akan dilakukan uji normalitas untuk variabel dependennya, yaitu PDRB dengan hipotesis nolnya itu PDRB berdistribusi normal dan hipotesis alternatifnya itu tidak berdistribusi normal. Tingkat signifikansi alfanya itu 0,05 diperoleh p-value itu sebesar 0,05604. Karena p-value-nya itu lebih dari alfa atau 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data PDRB itu berdistribusi normal. Next. Next. Selanjutnya akan dilakukan uji overall.
Untuk pemodelannya ditemukan ada 6 model dengan output sebagai berikut. Dengan hipotesis awalnya itu model regresi layak digunakan dan hipotesis alternatifnya itu model regresi tidak layak digunakan. Tingkat signifikansi alfanya itu 0,05 dan daerah kritiknya tuh H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Untuk statistik uji dan kesimpulan diperoleh bahwa p-value untuk semua konstanta dan variabel itu p-value untuk semua model itu kurang dari alfa sama dengan 0,5 sehingga semua model itu layak digunakan. Selanjutnya untuk uji parsial model 1 diperoleh bahwa konstanta atau koefisien itu tidak signifikan terhadap model regresi dan hipotesis alternatifnya itu signifikan terhadap model regresi. Diperoleh bahwa model 1 itu untuk konstanta dan seluruh variabelnya itu tidak signifikan masuk model regresi karena p-value itu semuanya itu lebih dari alfa. Next. Selanjutnya karena modelnya tadi yang pertama itu tidak semuanya signifikan sehingga perlu dikeluarkan satu variabel yang mempunyai nilai p-value paling besar. Kemudian diperoleh model 2 itu konstanta dan variabel PMA, PMDN, JTK, DBH, dan JAD itu diperoleh masih belum ada yang signifikan masuk dalam model regresi. Sehingga perlu diulang menjadi model regresi yang ketiga. Next. Untuk model 3-nya itu diperoleh bahwa nilai konstanta variabel PMDN, JTK, dan DBH itu masih belum signifikan masuk model, sedangkan variabel PAD itu sudah signifikan masuk model. Next. Untuk model 4 diperoleh bahwa p-value untuk konstanta PMDN dan JTK serta PAD itu tidak signifikan masuk dalam model sehingga perlu kita lanjut ke model 5. Next. Untuk model 5 diperoleh bahwa konstantanya itu masih belum signifikan masuk dalam model sehingga dapat kita lanjut ke model 6 dengan mengeluarkan konstanta. Diperoleh model 6 ini semua variabel baik JTK maupun PAD itu sudah signifikan masuk dalam model. Next. Selanjutnya dari model-model yang sudah terbentuk tadi, model 1 sampai model 6, dilakukan pemilihan model terbaik dengan kriteria yang pertama parsimoni terkecil, yang kedua adjusted R-square-nya terbesar, yang ketiga adalah regressionnya terkecil, yang selanjutnya sum square resistnya terkecil, dan AIC dan BIC-nya terkecil. Dari model-model yang telah diperoleh, didapatkan bahwa model ke-6 memenuhi paling banyak kriteria, yaitu 4 dari 6 kriteria. Sehingga model yang terbaik yang kita pilih adalah model ke-6. Selanjutnya dari model yang terbaik ini, dari model yang ke-6 ini, kita lakukan diagnostic checking untuk menguji apakah modelnya benar-benar baik atau tidak. Untuk diagnostic checking yang pertama ada normalitas residual. Dengan hipotesis nolnya residual berdistribusi normal dan H1-nya residual tidak berdistribusi normal. Di sini diperoleh p-value-nya 0,008 yang lebih dari alfa 0,05 sehingga 0 tidak ditolak. Dengan demikian residualnya berdistribusi normal, maka normalitas residual ini terpenuhi. Next. Untuk diagnostic checking yang kedua ada no autokorelasi residual. Dengan hipotesis nolnya tidak ada autokorelasi dan H1-nya ada autokorelasi dan diperoleh p-value-nya 0,1426 yang lebih dari alfa sehingga nolnya tidak ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa asumsi no autokorelasi residual terpenuhi. Next. Selanjutnya untuk diagnostic checking-nya adalah homoskedastisitas atau no heteroskedastisitas. Kita gunakan H0-nya
terdapat homoskedastisitas dan H1-nya terdapat heteroskedastisitas. Kita peroleh p value-nya 0,8784 lebih dari alfa 0,05 sehingga nolnya tidak ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat homoskedastisitas pada data. Dengan demikian asumsi ini terpenuhi. Untuk diagnostik checking yang keempat ada no multicollinearitas residual. Untuk kedua variabel jumlah tenaga kerja dan variabel pendapatan asli daerah diperoleh PIF dan tol yang sama. Nilai PIF-nya sebesar 12,43263 yang lebih besar dari 10 dan nilai toleransi sebesar 0,08043348 yang kurang dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinearitas antara variabel JKT dengan variabel independen PDRB dan antara variabel PAD dengan variabel independen PDRB. Dengan demikian, asumsi no multikolinearitas ini tidak terpenuhi. Dari diagnostik checking yang sudah dilakukan, disimpulkan bahwa hanya ada satu asumsi yang tidak terpenuhi dari 4 asumsi, sehingga dapat dikatakan bahwa model ke-6 ini sudah dapat dikatakan baik. Model terbaik yang terbentuk yaitu PDRB sama dengan min 2,7097 kali jumlah tenaga kerja ditambah 280,8213 kali PAD. Dengan interpretasi sebagai berikut, setiap penambahan satu satuan variabel jumlah tenaga kerja, maka variabel PDRB akan berkurang sebesar 0,27097 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Dan setiap penambahan satu satuan dari variabel PAD, maka variabel PDRB akan bertambah sebesar 280,8213 dengan asumsi variabel lain konstan. Oke, kesimpulan dari analisis yang sudah kita lakukan adalah variabel jumlah tenaga kerja dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan domestik regional bruto atau PDRB di Pulau Sumatera. Variabel penanaman modal asing atau PMA, penanaman modal dalam negeri atau PMDN, dan dana bagi hasil atau DBH tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan domestik regional bruto di Pulau Sumatera. Pada model terbaik yang terbentuk, konstanta tidak signifikan masuk ke dalam model. Dan model regresi terbaik yang terbentuk adalah PDRB sama dengan minus 2,7097 kali jumlah tenaga kerja ditambah 280,8213 dikali PAD. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.